Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas akuntansi pengantar. Mata kuliah akuntansi pengantar merupakan mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Mungkin di antara Anda ada yang berpikir bahwa saya tidak ingin bercita-cita menjadi seorang akuntan. Nah, kalau saya tidak ingin menjadi akuntan, lantas apa gunanya saya mempelajari akuntansi? Nah, mungkin untuk menjawab masalah ini, kita sebaiknya mengambil pendapat dari seorang Bapak Harold Zinin. Beliau adalah dulunya Presiden ITT Corporation, sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat. Beliau mengatakan bahwa untuk mengelola bisnis dengan baik, Anda harus memahami angka. Keberhasilan suatu bisnis berhubungan atau berkaitan dengan angka. Anda bergantung pada angka untuk mengambil keputusan. Dan manajer menggunakannya untuk menganalisa kinerja Anda. Hal ini benar tidak masalah apakah Anda bekerja di bidang produksi, di bidang pemasaran, manajemen, ataupun di bidang informasi keuangan. Semuanya berhubungan dengan angka. Nah, oleh karena itu, akuntansi di sini erat kaitannya dengan laporan keuangan yang berhubungan tentu saja dengan angka. Nah, oleh karena itu, tanpa memahami angka, maka kemungkinan Anda tidak paham betul dengan bisnis Anda. Oleh karena itu, mata kuliah akuntansi pengantar ini diharapkan akan membuat Anda lebih literate financial information. Nah, oke, sebelum kita lanjutkan membahas apa itu akuntansi, maka kita akan bahas dulu rencana pembelajaran semester yang akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan. Mata kuliah akuntansi pengantar ini akan kita adakan selama 14 sesi perkuliahan ditambah dengan 2 sesi ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, 3 sesi pertama kita akan gunakan untuk pengenalan dan pemahaman akuntansi, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan laporan keuangan. Pertemuan selanjutnya kemudian kita akan membahas secara singkat mengenai standar akuntansi yang ada di Indonesia yang berlaku pada saat ini. Kemudian pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan gunakan untuk membahas siklus akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, yang akan dimulai dari identifikasi transaksi sampai berakhir pada penyusunan laporan keuangan di masing-masing perusahaan tersebut. Sesi terakhir kita akan gunakan untuk paparan tugas kelompok yang akan diambil dari laman Bursa Efek Indonesia. Buku yang akan kita gunakan atau referensi yang akan kita gunakan pada mata kuliah akuntansi pengantar ini adalah yang pertama Financial Accounting yang disusun oleh Wigen, Kiso, dan Kimel. Kemudian ada bukunya Akuntansi Pengantar yang disusun oleh Bapak Suharjono. Kemudian kita juga akan menggunakan berbagai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dan kita juga akan menggunakan referensi yang bersumber dari laman Ikatan Akuntan Indonesia dan laman Bursa Efek Indonesia. Mari kita kembali lagi ke akuntansi. Apa sebenarnya akuntansi itu? Apa definisi akuntansi? Nah, akuntansi itu erat kaitannya dengan informasi keuangan. Badan yang berwenang dan beberapa ahli
itu mendefinisikan atau memberikan definisi akuntansi itu sangat bervariasi. Namun di sini kita dapat mensarikan bahwa akuntansi itu adalah seperangkat pengetahuan dan praktik yang mempelajari perekayasaan penyediaan informasi keuangan dari suatu entitas atau unit organisasi dan pelaporannya kepada pihak yang berkepentingan. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan ekonomi. Nah, dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa akuntansi itu tidak sekedar mempelajari debit dan kredit, tapi kita juga akan mempelajari nantinya bagaimana mengulik, mengungkap cerita di balik sebuah angka. Menarik bukan? Sangat menarik karena ketika seseorang atau akuntan itu menyusun laporan keuangan, maka ada banyak sekali cerita di balik laporan tersebut. Di situ mungkin kita ada manajemen laba, mungkin juga ada kecurangan, mungkin juga ada korupsi dan sebagainya. Ceritanya bisa bermacam-macam, ada berbagai motivasi ketika seseorang itu menyusun laporan keuangan. Nah, namun sebelum kita paham atau tahu bagaimana caranya mengungkap arti atau cerita di balik angka tersebut, tentu saja kita harus paham bagaimana kita menyusun laporan keuangan tersebut. Nah, ada 3 aktivitas dasar akuntansi. Yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi ekonomi. Kemudian transaksi tersebut dicatat secara sistematis dan kronologis yang pada akhirnya kemudian mengkomunikasikannya sebagai laporan keuangan. Laporan keuangan itu kemudian bisa dianalisa dan digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi pengambilan keputusan. Tentu saja di sini adalah pengambilan keputusan ekonomi. Nah, siapa saja sebenarnya pengguna dari data akuntansi? Ada 2 kelompok utama pengguna akuntansi. Yang pertama adalah pengguna internal. Pengguna internal ini misalnya adalah pihak manajemen, karyawan dari suatu entitas atau organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kelompok kedua adalah pengguna eksternal. Contohnya misalnya investor, kreditor, pemerintah, kemudian masyarakat mungkin juga memerlukan informasi keuangan dari satu perusahaan atau satu entitas. Nah, semua pengguna ini memerlukan informasi keuangan sebagai salah satu sumber informasi. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Keputusan apa yang paling penting sebenarnya? Keputusan yang paling penting bagi mereka, bagi pengguna itu adalah untuk mengalokasikan sumber daya mereka. Sumber daya tersebut sangat terbatas, sehingga informasi yang dibutuhkan tentu saja harus akurat. Akuntan sebagai pihak yang menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu pihak yang menyiapkan laporan keuangan itu seperti profesi yang lain itu harus berpegang pada standar akuntansi yang berlaku. Nah, standar akuntansi ini disusun berdasarkan seperangkat prinsip pengukuran dan asumsi. Nah, untuk standar itu supaya dapat dijalankan atau diimplementasikan dengan baik, maka kita harus berpegang atau menjalankan konsep dasar bisnis, yaitu perilaku etis. Ada etika dalam menyusun laporan keuangan. Etika itu adalah standar yang digunakan untuk menilai tindakan seseorang. Apakah tindakan kita itu benar atau salah, jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adil. Seorang akuntan tidak boleh melanggar etika dalam menyusun laporan keuangan. Nah,
Laporan keuangan di sini ada 5 macam, ya, yang nantinya kita akan menyiapkannya atau mempelajari bagaimana menyiapkannya. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini seringkali juga disebut dengan laporan neraca. Ya, laporan ini berisi aset, kewajiban, utang pada suatu entitas pada tanggal tertentu. Laporan yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah laporan kinerja suatu entitas pada satu periode. Laporan ini menyajikan semua pos pendapatan dan beban pada periode tertentu. Laporan berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas atau seringkali juga disebut dengan laporan perubahan modal. Kemudian laporan yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Kelima laporan ini terkait satu dengan yang lainnya. Nah, tadi sudah kita bahas secara singkat bahwa akuntan ketika menyiapkan laporan keuangan itu berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Nah, di Indonesia saat ini ada 5 standar akuntansi yang berlaku. Yang pertama itu adalah SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Standar ini digunakan sebagai dasar atau standar penyusunan pelaporan keuangan untuk entitas berakuntabilitas publik. Contohnya misalnya perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah SAK Syariah. Standar ini digunakan sebagai standar untuk penyusunan entitas yang berdasarkan syariah. Kemudian yang ketiga adalah SAK Etap atau Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang keempat adalah SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan untuk entitas mikro, kecil, menengah. Dan yang terakhir adalah SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan. Nah, semua standar ini yang menyusun Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI kecuali untuk SAP. SAP itu yang menyusun adalah KSAP atau Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Nah, proses penyusunan laporan keuangan itu mengikuti langkah-langkah yang sistematis yang berupa siklus akuntansi yang dimulai dari identifikasi transaksi, menjurnal, posting, dan seterusnya sampai menyusun laporan keuangan. Nah, semua langkah ini nantinya yang akan menjadi fokus pembelajaran di akuntansi pengantar ini. Jadi kita nanti akan belajar step by step bagaimana menyusun laporan keuangan berdasarkan siklus akuntansi ini. Demikianlah secara singkat overview mata kuliah akuntansi pengantar ini. Materi selanjutnya secara lengkap dapat diakses di laman Spada UNS AC ID di bawah nama akuntansi pengantar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.